Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan podcast untuk tugas agama sini. Dan sini perkenalkan, nama saya ada Muhammad Firman Hadi dengan NIM 12032200050. Mas? Saya Muhammad Rizky Azani, NIM-nya 12032200048. Dengan saya Rizal Nabila Kejita dengan NIM 1203220034. Nama saya Tartar Abi Mansur dengan NIM 12032200012. Nama saya Willy Jamal Saputra dengan NIM 12032200054. Nama saya Muhammad Hakim Maulana Al-Zaki dengan NIM 12032220019. Saya Betran dengan NIM 1203220030. Oke, jadi di sini kita akan ngobrolin tentang temanya itu mapan dulu baru menikah. Jadi menurut kalian nih gimana? Mapan dulu baru menikah tuh menurut perspektif agama dalam pandangan kalian tuh gimana? Kalau menurut saya ini terlepas dari agama ya. Saya dari agama juga. Saya sih tim mapan dulu baru nikah. Tapi agama ada yang bilang gitu ya. Bahwasannya nikah itu kan ibadah. Jadi ada orang yang bilang kalau lebih baik nikah dulu gitu supaya lebih berkah. Kalau dari gua mapan tuh nggak soal duit ya, nggak soal duit, nggak soal materi. Mapan tuh kalau menurut gua dia bisa bertanggung jawab atas semuanya gitu. Jadi menurut gua bisa aja. Ya benar. Jadi mapan itu kan bukan cuma materi aja, tapi tentang hal-hal lain lah, seperti contohnya mental atau kesiapan hati, kesiapan diri buat hidup sama satu orang sampai selama-lamanya. Tapi dibalik itu kan materi juga penting buat untuk kehidupan kedepannya kan. Karena nanti pasti ada kebutuhan juga, kayak anaknya sekolah, buat makan, buat usaha atau buat invest ke depannya buat anaknya juga gitu sih. Jadi emang harus siap mental dulu, harus mapan dulu lah baru nikah gitu. Setuju. Tapi emang iya sih. Karena ada yang bilang juga kan kalau kemiskinan itu mendekati kekufuran kan. Ya kalau kalian atau lu nggak punya cukup bekal gitu ya, baik dalam finansial atau bahkan dari kesiapan mental, kasihan juga. Ya, jadi Dosa juga ya. belum siap gitu kan? Iya, belum siap. Tapi maksain lah. Benar-benar. Ya benar sih, emang kalau menikah tuh harus punya kecukupan finansial ya. Cuman sebenarnya kita juga bisa sih bareng-bareng mulai dari nol gitu sama pasangan kita. Jadi malah lebih kelihatan kerjasamanya gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Nah itu bisa juga tuh. Jadi beberapa orang kan ada yang itu dulu tuh, apa namanya, Nikah dulu. harus mapan dulu baru nikah. Tapi ada orang juga yang nikah dulu nih, karena siapa tahu nanti ketika udah nikah tuh ada rezekinya, ada jalannya itu kebuka. Ada jalan lain yang kebuka tuh. Jadi sebenarnya tergantung pilihan dan hati masing-masing sih. Dia mau mapan dulu baru nikah, mau nikah dulu, terus itu mencari sesuatu yang dicari itu. Tapi kadang-kadang patokan mapan dari orang-orang ini yang beda-beda tuh. Ada yang punya mobil 18 baru dibilang mapan. Tinggian tuh Punya Mas. motor keren dibilang mapan. Gitu. Standarnya beda ya. Ya, standarnya beda-beda. Tapi Kalau tau nggak sih? anak-anak sekarang kayak standar TikTok, bro. Waduh. Tapi tau nggak di salah satu surat di Al-Quran ya, surat An-Nur ayat berapa ya? Ayat 32. Ayat 32. Yang berbunyi apa? Nanti bisa dibaca ya Al-Qurannya. Mungkin Mas Willy bisa bacain, tapi intinya gini. Artinya tuh, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi artinya kalaupun emang kita gitu ya langsung menikah gitu tanpa ada persiapan finansial, Allah tuh sudah menyiapkan gitu. Kan tadi ya standar sukses tuh orang beda-beda ya. Mungkin ada orang yang sukses itu maksudnya mapan dari segi kesehatan gitu ya, diberi kesehatan bareng-bareng, itu juga termasuk berkah karena rezeki kan ya. Mungkin itu juga. Jadi
mungkin ada orang yang statement bilang bahwasannya ya nggak perlu takut gitu, rezeki bakal ada aja gitu kan. Itu juga sebenarnya benar juga, karena memang sudah dijelaskan di ayat tadi ya, ayat An-Nur ayat 32 gitu sih. Tapi kalau kata orang tua gue dulu, Hmm. rezeki itu bakal datang dari mana aja. Sama kayak Allah tuh pernah janjiin kalau misalkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Waduh. Seperti itu. Berarti banyak anak banyak rezeki ya. Ya, itu sebenarnya dulu. Iya ya. Jadi dari perspektif kita masing-masing tadi nih, menurut kalian mapan dulu baru menikah itu sesuai nggak sih sama ajaran agama? Sesuai, saya setuju ya. Maksudnya mungkin dari segi pikiran laki-laki gitu kan, Ya. ngebawa anak cewek, Betul. anak orang yang Dikasih makan apa iya ya? dikasih makan apa nanti. Masa makan Sebenarnya cinta doang. benar. Iya benar. Kalau dipikir-pikir ya, maksudnya kalau misalkan secara logis gitu ya, kasihan kalau misalkan kita belum siap dari segi finansial, kita bawa anak orang, ngebuat anak, maksudnya menciptakan makhluk hidup baru gitu ya, nggak dapat kasih makan, pendidikan layak, kan kasihan gitu. Sebenarnya dalam agama tidak melarang manusia untuk langsung menikah gitu ya, kayak itu sih, Sah-sah aja. sah-sah aja. Sah-sah aja. Tapi balik lagi tergantung pemikiran Ya orang. betul. Kalau gitu berarti kita bisa ambil kesimpulan kan tadi, kalau emang mapan dulu baru nikah itu udah sesuai sama ajaran agama kita ya. Iya. Sekarang tips mapan sesuai syariat tuh kayak gimana Waduh. sih kalau dari kalian? Ya mungkin kalau misalkan tips mapan lebih ke mungkin apa ya, mencari yang halal terlebih dahulu kali ya, karena kan sesuai dengan mungkin bukan hanya agama Islam aja, semua juga pasti diajarkan ya kan untuk mencari apa itu, rezeki yang halal dan juga yang berkah gitu. Ini yang paling utama, yang halal dan berkah sih, itu sih. Ya pasti semuanya harus halal. Betul. Kalau menurut Kia gimana? Kalau menurut gue sih kita harus belajar hidup hemat karena Rasulullah itu hidup sederhana. Jadi jangan boros, kalau misalnya bisa ngatur uang sekarang itu bakal penting buat nikah ke depannya gitu. Dan jangan lupa doa juga sih sama yang di Iya, atas gitu. iya. Karena kan sesuatu Pasti. pasti dari atas kan. Jangan lupa doa lah. Intinya ikhtiar aja. Ikhtiar sih, Ikhtiar hemat, semaksimal ikhtiar. mungkin. Tuh. Tetap harus berusaha, tetap harus doa. Iya. Pokoknya harus Doa di jalan buat apa? Iya betul. jalan Allah lah. Agama kita kan udah ngajarin kita buat untuk realistis, terus tetap ikhtiar, tetap sabar. Mau mapan dulu atau nikah dulu itu yang penting persiapan kita kan, Iya. yang harus lebih penting. Kitanya dulu harus siap. Pokoknya jangan sampai nikah cuma karena tuntutan lah, Iya. tuntutan atau omongan yang lain. Jadi kesimpulan kita apa dari semua ini tadi? Kesimpulannya ya balik lagi ke masing-masing pasangan ya. Iya. Ada yang emang niatnya mapan dulu biar ntar nikahnya bahagia mungkin. Ya. Ada yang emang mau Rintis. bareng-bareng rintis biar kelihatan hubungannya kelihatan erat gitu. Iya. Kalau dari gua sih gitu. Kalau dari gua sih, ya agama juga mengajarkan terkait realistis ya. Iya. Ya apa namanya, realistis, tetap tawakal juga, terus juga mau mapan dulu atau nikah dulu, yang penting persiapan itu harus ada. Baik dari persiapan apa namanya, mentalnya maupun finansialnya. Gitu sih. Jadi buat kalian teman-teman yang bingung mau milih mapan dulu atau nikah dulu baru mapan, itu tergantung diri kalian sendiri. Tergantung keputusan kalian berdua nanti sama pasangan kalian. Yang penting jangan melenceng dari ajaran agama kita. Oke. Yaudah, kami dari kelompok 4 pamit undurin diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat atau banyak kekurangannya, kita mohon maaf banget. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.